Shalom adik-adik kelas tanggung dan remaja, apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja kan Dek ya? Iya, baiklah. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian ataupun ibadah kelas tanggung dan remaja dengan metode liturgi. Pertama nanti kita akan menyanyikan lagu karena sengsara Tuhan Yesus, ya, penderitaan Tuhan Yesus dengan lagu Engkau mau berkat Tuhan Dudurkan dan bumi, tahankan semua hati, panggelanggung hati, sapada Tuhan teruskan melindungi. Mari anak tanggung ras remaja masuk kita kubas kebaktin. Potum ras salam. Perkuah ate sirehna ibas ibatan tanari, tetap rembak ras kita. Kekalangan Yesus Kristus arah kematena ikayu persilang guna keselamatan ta. Gegeh kesah sibadia tetap ras kita kerina. Amin. Introitus tape invocatio. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Diambil dari Amsal 12 ayat 17. Mari si puji Tuhan, rende kita arah kitab Dendenta nomor 270 ayat sada ras 4, kudahi rumah persembahan. Persembahan segera aku jumpa Tuhan, berhias umbul keriahan, gobrena bangku kesamaan, bersama anak nukrina, meski ini takkan tetap agung. Anak
Dari sehpasana kita ngoge pustaka sibadia bagin si pemena sini ibuat ibas sada raja-raja telu ayat 16 20 aluh. Kulangi sada raja-raja telu ayat 16 20 aluh. Yogeken kakak Nandewina. Sada raja-raja telu ayat 16 20 alu. Bagenda nina kata di bata bahasa Indonesia. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan itu pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Mari si puji Tuhan arah kitab Denden nomor 432 bait si pertama. Ras kedua kan katandu Tuhan.
beserta dunia. Ajarilah Tuhan kami ngerti kencang. Ajarilah Tuhan kami ngerti kencang. Ajarilah Tuhan kami ngalo kencang. Ajarilah Tuhan kami dalam kencang. Tuhan pagulamuku Mengencah sila pernah luntur. Kasanu ibu pakai musuh. Ajarilah Tuhan kami ngerti kencang. Ajarilah Tuhan kami ngerti kencang. Ajarilah Tuhan kami ngalo kencang. Ajarilah Tuhan kami dalam kencang. Sope kita bagikan kata dibata ras kitar toto alu responsoria iendeken arah kitab denden 204. Kata ni bata sekali perluna bas keluhena. Ogelah pusaka je yang ngerana man bantak rina. Kegeibas geluhku kata nasi tuhu ras pasu-pasunu. Mari kita kira sebagai katana tutus ateta. Ingit ngalo kencang beken damena kubas pusukta. Lalu paminage kata dibatasi pakai si petetap ate. Mudaras metua perungalo kencang kata dibata. Tai jabegia olah lupa kita emban temantan. Sampai kami oh Bapa gelaku tekai kubahan man kerina teman. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita minta kekuatan Roh Kudus
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembali hadir ke hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami yang beribadah saat ini, anak, kelas tanggung dan kelas remaja Tuhan, Engkau membentuk hati kami Tuhan, Engkau menilik hati kami satu persatu, karena kami tahu Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mendiami hati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan, berkati dia Bapa, sehingga bisa dia berkata-kata seturut kehendak Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tanggung dan remaja, mari kita buka Alkitab kita, Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalamnya, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walau tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Shalom anak remaja dan kelas tanggung. Tema kita pada hari ini yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Minggu-minggu yang kita lalui sekarang adalah di mana kita kembali mengingat bagaimana sengsara Tuhan Yesus. Dalam beberapa minggu ini kita akan mengikuti bagaimana nanti sampai harinya kita di mana kita merayakan ataupun memperingati hari Jumat Agung di mana wafat Tuhan Yesus. Dan minggu ini juga kita diberi kesempatan untuk mengingat bagaimana sengsara Tuhan Yesus menjelang hari penyalibannya. Dalam tema kita, dalam bacaan kita hari ini, Yesus di hadapan mahkamah agama. Tadi sudah diceritakan bahwa Yesus ada di hadapan mahkamah agama, berarti dia sedang diadili. Kalau kita tahu mahkamah agama, yaitu tadi iman Kayafas, biasanya mahkamah agama itu adalah orang
yang adil ataupun yang bisa menetapkan sebuah keadilan. Jadi kalau kita tahu di negara kita juga ada Mahkamah Agung ataupun tempat orang-orang untuk mencari keadilan. Jadi di sini juga Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Mahkamah Agama di mana imam-imam besar mencari kesalahan, mencari hal-hal yang bisa menjatuhkan Tuhan Yesus untuk dapat dihukum. Jadi kakak mulai dengan satu cerita. Ada sebuah desa di mana penduduknya sangat padat dan tidak jauh dari desa itu ada sebuah kota. Kota ini termasuk luar biasa juga, sangat besar. Dan di desa tadi mata pencaharian mereka sehari-harinya hanya bertani dan mereka hidup dengan serba pas-pasan. Terkadang di desa itu anak-anak mereka untuk bersekolah pun susah karena terkendala dengan biaya. Pada saat itu ada seorang pengusaha, dia datang dari kota yang tadi yang dekat dengan desa itu dan melihat meninjau desa itu. Dan dia bilang seperti ini, sepertinya desa ini harus kita majukan. Sepertinya desa ini sangat menggugah hati saya. Saya akan memberi bantuan kepada desa ini sehingga dia mulai memberikan sembako. Setelah itu dia juga kebutuhan-kebutuhan untuk bertani dia siapkan. Setelah itu dia juga mencari anak-anak petani yang bisa untuk bersekolah dan dibiayai oleh pengusaha tadi. Setelah itu sangat banyak orang desa tadi yang mendukung dia, mendoakan dia. Dengan bangga penduduk itu bilang, "Bapak itu sangat baik sekali. Bapak tadi tetap rendah hati. Dia tidak menyombongkan apa yang dia lakukan. Dia tetap memberi dan tidak pernah mengharapkan timbal balik dari mereka ataupun pujian dari mereka." Bisnis bapak tadi, si pengusaha tadi semakin hari semakin bertumbuh, semakin pesat, semakin berkembang. Dan pada saat itu ada seorang saingan bisnisnya yang melihat kejadian itu dan berharap sekali bagaimana caranya mencari kekurangan teman bisnisnya tadi. Setelah dicari dan tidak ditemukan. Dan teman bisnisnya tadi berpikir begini, apa yang dia lakukan terhadap desa? Kenapa orang desa sangat mendukung dia? Kenapa orang desa sangat mencintai dia? Setelah itu dia bilang seperti itu. Orang desa tadi ditemui oleh bapak teman bisnisnya tadi dan dia bilang, apa sih yang dilakukan bapak itu? Kenapa kalian mencintai dia? Terus orang desa tadi bilang, bapak itu sering membagi-bagikan sembako kepada kami. Alat-alat tani pun diberikan. Dan satu lagi anak kami juga diberikan beasiswa untuk sekolah. Terus dia bilang seperti ini, kalau demikian, apakah kalian tahu sumber uangnya dari mana? Teman bisnisnya tadi sudah mulai mencari-cari bagaimana kabar miring ataupun fitnah yang akan dia sampaikan kepada orang desa sehingga bisa mempengaruhi bisnisnya. Dan setelah itu orang desa tadi bertanya, biasa kan anak remaja juga gitu ya, kepo ya, kenapa sih? Sama dengan bapak tadi, dia bilang gini, tahu nggak kalian dia dapat uangnya dari mana? Kenapa dia banyak duitnya? Kenapa anak-anak kalian bisa disekolahkan? Kenapa sembako bisa dibagi-bagikan begitu saja? Kalian tahu tidak? Terus orang desa tadi bilang, dari mana pak? Tahu nggak kalian, bapak itu adalah seorang koruptor. Jadi yang kalian terima dari dia itu adalah uang korupsi. Setelah itu orang desa tadi mulai menjauh dari bapak itu. Mulai dia menolak pemberian-pemberian bapak tadi. Dan setelah itu anak-anak mereka juga, mereka bilang, itu uang korupsi loh. Berubah total, penduduk desa tadi berubah total. Mereka mulai tidak menyukai bapak tadi karena menganggapnya itu adalah uang korupsi. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bapak tadi mulai terganggulah apa yang dia lakukan, terganggulah bisnisnya oleh saingan bisnisnya tadi. Dan cerita ini coba kita pikirkan bagaimana dengan Yesus. Nanti kita di akhir cerita kita tahu akhir cerita yang tadi lagi. Kita masuk dulu ke dalam cerita bagaimana Yesus di hadapan mahkamah agama tadi. Di hadapan mahkamah agama itu tadi di dalam bahan kita udah diceritakan bagaimana imam-imam besar
mencari kesalahan Yesus. Bagaimana dia mendatangkan saksi-saksi dusta. Tetapi apa yang terjadi? Sama sekali mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Sehingga imam besar tadi bilang gini, apa ya kira-kira yang bisa menjatuhkan Tuhan Yesus? Dan dia bilang, ada 2 orang yang bilang, oh dia pernah bercerita bahwa dalam 3 hari Bait Allah akan diruntuhkan dan 3 hari dia akan membangunnya kembali. Kita tahu nggak bahwa membangun Bait Allah itu butuh waktu bertahun-tahun. Masa sih dalam 3 hari dia bisa membangunnya kembali? Coba, apakah dia benar seperti itu? Apakah dia dapat seperti itu? Tapi tetap tidak dapat ditemukan kesalahannya. Dan yang terakhir, dapat kesalahannya apa? Tidak ada. Dan imam tadi bertanya begini, saya bertanya kepada kamu, apakah kamu Mesias? Terus dia bilang, iya benar seperti yang kau katakan. Demikian. Tapi imam besar tadi bilang gini, dia menghujat Allah, kata dia. Karena dia mengaku anak Tuhan, karena dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, karena dia mengaku dia adalah Mesias. Sehingga pada saat itu imam besar tadi bilang seperti ini, tidak perlu lagi mencari-cari saksi-saksi, kita sudah tahu dia menghujat Allah karena dia mengaku dia adalah anak Allah. Dan dengan seperti itu orang-orang tadi juga bilang begini, ya sudah, apa yang kita lakukan kepada dia? Dan imam tadi juga bertanya, apa yang menurut kalian kita pantas lakukan untuk Tuhan Yesus? Mereka serentak membilangnya, dia harus dibunuh. Itulah keputusan dari Mahkamah Agama. Tanpa kesalahan, tanpa bukti yang jelas, dia dihukum dan harus dibunuh. Apa yang terjadi saat itu? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus mau menyombongkan diri? Tidak, dia berdiam diri. Dia berdiam diri saat ditanya, apakah engkau Mesias? Dia tidak membanggakan, oh aku anak Allah loh, apapun bisa aku lakukan. Tidak. Dia selalu mengingat bahwa dia harus menjalani apa yang sudah harus dijalani untuk menebus dosa manusia. Dia harus menderita, dia harus berdiam diri walaupun terkadang sakit yang dia rasakan. Bagaimana kalau kita tahu penderitaannya itu, dia dicambuk, dan di Mahkamah Agama pun dia katanya ada yang tonjok mukanya dan ada yang meludahi dia. Coba adik-adik, kalau ada yang meludahi temannya marah enggak? Pasti marah. Pasti marah. Dan bisa berantem ya. Jadi dalam bahan kita hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat difitnah, saat dilakukan hal yang tidak benar kepada dia, dia menerima dan mengampuni orang itu. Dan di akhir cerita tadi, yang pertama tadi yang sudah kita dengar, setelah bapak tadi terganggulah bisnisnya, tapi karena masyarakat desa tadi serba kekurangan dan tidak ada yang membantu lagi karena apa yang dia dilakukan oleh teman bisnisnya tadi saat melukai hati-hati orang desa tadi, sehingga ada yang bertanya, coba kita cek benar tidak yang dilakukan bapak tadi, korupsikah dia atau tidak, sehingga mereka bisa mencari jalan, mencari tahu, dan ternyata bapak tadi tidak melakukan korupsi sama sekali. Pebisnisnya tadi, teman pebisnisnya menjadi kalah. Kenapa? Karena dia meracuni hati orang-orang desa tadi, tapi karena memang bapak itu tadi benar-benar melakukan yang baik, akhirnya bisnisnya kembali normal dan dia tetap bersahabat dengan orang desa tadi. Bisa saja bapak tadi bilang begini, dulu aja aku ngasih bantuan sama kalian, tapi kalian begitu sama aku, kalian tidak menghargai, malah memfitnah aku. Tapi tidak dia lakukan seperti itu. Demikianlah yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita. Saat kita melakukan hal yang tidak baik, saat kita melukai hati dia, dia tetap mengampuni kita. Tapi bukan berarti karena dia baik kita menjadi jahat. Tapi marilah kita berubah, kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya di dalam pandemi seperti ini kita tetap bisa menjadi berkat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu hidup di dalam kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah si katakan bujur mantuhan ta, alo maba persembahan ta, perbahan ia enggo ngenanami kinisran guna nanggung kerina dosa-dosa ta, ras nelamatkan kita. Tupung kita nahkan persembahan ta, ras kita rende, ibas kita denden nomor 343, bait si pertama saja. Pasu-pasu bas Tuhan nari. Kami tetap wari, paksa-paksa geluh kami, karena tetap singkawari. Pasu-pasu basuhan hari, jadi perdegatan di kami, guna nalani wari-wari. Nabaskan Tuhan nari, pasu-pasu daging oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, lagu kapan nama tunggu, persembahan singa pepuluh, ajar hidup kami gelami, tetap masuk bereman Tuhan. Sepasana kita doa syafaat ras doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami Bapa bisa dipakaikan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga percaya orang tua yang sudah memberikan persembahan ini Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan di minggu-minggu yang berikutnya kami juga tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini belum bisa beribadah Tuhan. Ingatkan dia Tuhan, agar di minggu depan Tuhan kami kembali Bapa hadir dalam virtual Tuhan, dalam ibadah online kami Tuhan, sehingga kami tetap mengenal Tuhan dan tetap kami bangga kami memiliki Allah yang luar biasa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, jika teman kami ada yang sakit, Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka agar mereka Tuhan bisa kembali beraktivitas. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kedua orang tua kami Tuhan, berkati mereka, berkati dalam kesehatannya Tuhan, berkati dalam rezekinya Tuhan, sehingga Bapa orang tua kami tetap bisa mendukung kami. Terlebih Tuhan dalam pendidikan kami Bapa, Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang mengajari kami Tuhan, dan Tuhan juga mengajari kami sebagai anak tanggung untuk bisa membatas-batasi waktu kami untuk bermain game. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mampu melihat apa yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sering kali kami Bapa terlalu banyak bermain game Tuhan, sehingga pelajaran kami, pendidikan kami sering terganggu. Untuk itu Tuhan, ajari kami anak tanggung dan remaja. Demikian juga Tuhan, guru KKR kami Tuhan, tetap Tuhan berkati Bapa, sehingga mereka juga Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, dan mereka juga dapat mengajari kami dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada tim IT yang sudah membantu ibadah ini juga Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan, menjamah mereka, biarlah dengan talenta yang dia miliki Tuhan semakin disempurnakan Bapa, sehingga dia juga tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah mengambil ibadah online pada hari ini. Kami percaya tangan pengasihan-Mu sudah memberkati kami, sudah menjamah kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami Tuhan.
Kami datang melalui anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Karo. Bapa kami sini surga, gelandu iperbadiamin, rahlamin kini rejandu, selamin pratendu bas dionenda bagini surga. Berikan man kami nakan cuk baswari sendah enda, alami salah kami, bagi alam kami salah kalah empa kami. Olamin kami bawa kam kubas percobaan, tapi olangilah kami di silat nari. Sebab kam kap semada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Sekarang tiba saatnya kita ke pengutusan. Perban Yesus enggo ngenanami kini seran man gunanta. Emaka lanai ate kami erbahan kesalahan ras dosa man Tuhan, orang tua, teman-teman rasman kerina tinepa. Perbahan Yesus megenggeng ibas kini seranna. Emaka kami pe megenggeng ngalakan tantangan geluh. Perban Yesus tetap patuh dengan setia ngenanami kini seran. Emaka kami pe tetap setia ras tutus ngoge pustaka, megikan dan dalankan pada orang tua ras guru. Kami pe nilahkan diri kami bas kenalakan remaja, bahaya narkoba, entah pe kejahatan remaja ibas zaman sigenduari. Yesus si enggo ngenanami kini seran tetap rembak ras kita. Ia kap siurekan gege ras kangasupan bagi pe kebeluhan membantah, jana tetap ipasu-pasuna kita. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua anak tanggung dan remaja. Tuhan berkati kita semua. Yang sudah melakukan ibadah silahkan langsung info ke guru KKR-nya ya, ke kelas masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.